Lu pernah nggak ngerasa kayak hidup ini lagi ngeprank lu? Kayak lu udah ngasih 100% usaha, tapi hasilnya tetap aja nol besar. Bangun pagi, buru-buru kerja, nyempetin sarapan sepotong roti doang, ngejar deadline, kena macet, kena semprot atasan, dan pulang dalam keadaan mental udah remuk kayak kerupuk kejatuhan kulkas. Kadang, lu bahkan sampai mikir, gue ini salah apa sih sama hidup? Yang bikin lebih ngeselin, seringkali orang di sekitar lo kelihatannya baik-baik aja. Mereka bisa jalanin hidup dengan senyum, tertawa di story Instagram, kayak nggak pernah punya beban. Dan lo duduk sendiri, merenung, nanya ke diri sendiri. Kenapa ya gue gampang banget frustasi? Kenapa hidup gue selalu penuh tekanan, kekhawatiran, dan overthinking yang nggak selesai-selesai? Gue nggak ngomong ini asal. Hampir semua orang modern, termasuk gue dan lo, pernah atau malah sedang ada di fase ini. Kita hidup di dunia yang bergerak super cepat. Informasi datang setiap detik, ekspektasi makin tinggi, perbandingan sosial makin brutal, dan tekanan buat selalu bahagia itu terasa kayak beban tambahan yang justru bikin kita makin stres. Kita dituntut buat sukses, tapi juga harus tetap sehat mental. Harus produktif, tapi juga harus santai. Harus kuat, tapi juga nggak boleh toxic masculinity. Lu ngerti kan maksud gue? Hidup di era sekarang tuh kayak main game level expert tanpa dikasih tutorial. Akhirnya, banyak dari kita yang ngerasa kehilangan arah, ngerasa kecil, atau bahkan ngerasa gagal. Padahal sebenarnya, kita cuma belum nemuin cara berpikir yang tepat buat ngadepin semua itu. Nah, disinilah kita mulai nyentuh sesuatu yang menarik. Mungkin masalahnya bukan di hidup lo yang berat, tapi di cara lo ngelihat hidup itu sendiri. Mungkin selama ini kita diajarin buat kejar kesuksesan, kejar validasi, kejar pengakuan, tapi lupa diajarin satu hal paling penting, cara berpikir yang bikin lo kuat dari dalam. Bukan kuat karena pencapaian, tapi kuat karena tahu cara ngadepin realita. Dan lo tahu nggak, hal itu ternyata udah dibahas ribuan tahun lalu sama orang-orang yang bahkan hidupnya jauh lebih kacau dari kita. Orang-orang yang hidup di zaman perang, wabah, dan kekacauan politik. Tapi mereka bisa tetap tenang, tetap fokus, tetap waras. Mereka disebut para filsuf stoik. Dan disinilah cerita soal stoicisme dimulai. Sekarang lo mungkin mikir, loh, emang filsafat bisa bantu gue yang lagi frustasi? Gue paham kok, filsafat itu kedengarannya kayak pelajaran sekolah yang bikin lo ngantuk sebelum sempat ngerti isinya. Apalagi kata stoicisme, ribet banget kedengarannya. Tapi tunggu dulu, jangan keburu kabur. Stoicisme itu bukan soal ngafalin nama-nama filsuf tua yang hidup di zaman Romawi. Bukan juga soal berdiskusi sambil ngangkat alis kayak dosen yang seneng ngebingungin muridnya. Stoicisme itu tentang lo, tentang gua, tentang cara kita ngadepin hidup yang sering nggak masuk akal ini. Ini filosofi yang praktis banget. Bukan buat bikin lo pintar ngomong, tapi buat bantu lo bertahan hidup, bahkan berkembang di dunia yang penuh kekacauan dan ketidakpastian. Gini, inti dari stoicisme itu sebenarnya simple banget, dan justru karena kesederhanaannya itu, dia jadi powerful. Stoik ngajarin kita satu prinsip dasar yang bisa jadi life hack paling gila yang pernah lo temuin. Bedain mana yang bisa lo kontrol dan mana yang enggak. Udah, gitu aja. Tapi efeknya gila, revolusioner. Kita tuh sering banget frustrasi bukan karena kejadian di luar sana, tapi karena cara kita bereaksi terhadap kejadian itu. Kita nuntut dunia buat ngikutin maunya kita. Kita pengen orang lain berlaku adil, cuaca selalu cerah, tubuh selalu sehat, dan hati nggak pernah patah. Tapi kenyataannya, dunia nggak peduli sama ekspektasi kita. Yang bisa kita kontrol cuma satu hal, diri kita sendiri, reaksi kita, tindakan kita, pilihan kita. Coba deh bayangin, misalnya lo lagi ditolak kerja. Dulu mungkin lo langsung mikir, gue nggak cukup baik, atau malah nyalahin dunia, lowongan makin susah, perusahaan makin rese. Tapi setelah kenal stoicisme, lo mulai mikir beda. Oke, penolakan ini di luar kendali gue, tapi yang bisa gue kontrol adalah usaha gue, reaksi gue,
Dan cara gue belajar dari situasi ini, tanpa sadar, lo jadi lebih tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena lo nggak lagi berusaha ngontrol hal yang emang bukan wilayah lo. Itu kayak beban besar yang tiba-tiba jatuh dari pundak lo. Dan lo tahu nggak yang bikin stoicisme makin keren? Filosofi ini udah berumur lebih dari 2000 tahun, tapi masih 100% relevan hari ini. Kenapa? Karena masalah dasar manusia tuh sebenarnya nggak berubah. Kita tetap takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan. Bedanya, dulu orang takut diserang pasukan musuh, sekarang takut diserang netizen. Tapi akar emosinya sama. Dan stoicisme, meskipun lahir di zaman kuno, justru bisa jadi GPS paling akurat buat navigasi kehidupan modern yang ribet ini. Jadi kalau lo ngerasa hidup ini terlalu berat, mungkin lo cuma belum punya alat yang pas buat jalaninnya. Dan stoicisme bisa jadi alat itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan sekaligus paling menantang. Gimana sih cara kerja stoicisme dalam kehidupan sehari-hari? Lo pasti pernah dengar istilah kontrol diri atau menguasai emosi. Tapi masalahnya, gampang ngomong, susah banget praktekinnya kan? Nah, stoicisme itu ngajarin bukan cuma soal tahan marah atau pura-pura kuat, tapi lebih ke memilih gimana kita merespons apa yang terjadi di sekitar kita. Karena kenyataannya, dunia ini memang nggak pernah kita bisa atur seutuhnya. Bayangin lu lagi di tengah jalan tiba-tiba macet parah. Biasanya, apa reaksi lo? Kesal, kesel, pengen teriak? Nah, itu contoh nyata gimana kita nggak ngontrol respon kita. Sebaliknya, Stoik bilang, daripada lo buang-buang energi buat kesel, mending fokus ke hal yang lo bisa atur. Misalnya puter musik yang lo suka, dengerin podcast motivasi, atau sekadar tarik napas dalam-dalam. Intinya, lo menguasai diri sendiri dalam menghadapi situasi yang nggak bisa lo ubah. Kalau lo bisa konsisten ngelakuin ini, lama-lama hidup lo nggak gampang diacak-acak sama hal-hal eksternal. Kenapa ini penting? Karena emosi negatif kayak marah, stres, atau frustrasi itu bukan cuma bikin lo nggak nyaman, tapi juga nguras energi dan bikin lo sulit mikir jernih. Padahal, di saat seperti itu, lo butuh pikiran yang jernih buat bikin keputusan yang tepat. Stoicisme ngajarin lo buat fokus sama apa yang bisa lo kontrol. Pikiran, sikap, dan tindakan lo sendiri. Lo nggak bisa ngatur omongan orang, nggak bisa ngatur cuaca, nggak bisa ngatur masa lalu, tapi lo bisa ngatur gimana lo menyikapi semua itu. Ada pepatah stoik yang terkenal banget. Bukan kejadian itu sendiri yang bikin kita terganggu, tapi penilaian kita tentang kejadian itu. Bayangin, kalau lo bisa nyopot beban penilaian negatif yang sering lo tumpukin ke diri sendiri dan situasi, betapa bebasnya hidup lo. Prinsip ini bukan cuma bikin lo tahan banting, tapi juga bikin lo lebih damai karena nggak terus-terusan ngerepotin pikiran sama hal-hal yang nggak penting. Praktik sederhana tapi efektif ini ternyata yang bikin para filsuf stoik dulu tetap waras, meskipun dunia mereka bergejolak. Dan percaya deh, prinsip ini juga bisa bantu lo. Gue pribadi juga sempat skeptis sama stoicisme. Awalnya gue pikir, filosofi kuno kayak gini nggak bakal cocok sama hidup gue yang modern dan penuh tekanan. Tapi waktu gue mulai pelajarin lebih dalam, dan coba terapin prinsip-prinsip kecilnya, perubahan itu perlahan tapi pasti mulai kerasa. Contohnya, dulu gue gampang banget kesel kalau ada masalah kecil, kayak misalnya teman yang nggak bisa diandalkan atau kerjaan yang numpuk mendadak. Gue langsung terbawa emosi, capek sendiri, sampai akhirnya nggak fokus ngelakuin hal yang penting. Tapi setelah gue belajar buat ngedifferentiate antara apa yang gue bisa kontrol dan apa yang enggak, gue mulai bisa ninggalin kebiasaan buruk itu. Gue belajar buat nggak ngeladenin emosi negatif yang nggak penting. Jadi, misalnya pas ada masalah, gue stop dulu sebentar, tarik napas, dan mikir, ini bagian mana yang memang gue bisa atur, apa yang harus gue lepaskan. Perubahan mindset ini bukan cuma bikin gue lebih santai, tapi juga bikin gue lebih produktif dan fokus. Gue nggak lagi buang-buang waktu mikirin hal-hal di luar kendali gue. Jadi energi gue tersimpan buat hal-hal yang benar-benar penting. Kalau lo tanya, apa rahasia stoicisme? Jawabannya adalah konsistensi. Nggak perlu langsung jadi ahli atau ngerti semuanya. Mulailah dari hal-hal kecil. Berhenti marah karena hal-hal receh.
Jangan baper sama omongan orang. Fokus ke apa yang bisa lo lakukan sekarang. Kalau lo terus latih ini, hidup lo bakal berubah. Bukan karena masalah hilang, tapi karena cara lo ngadepinnya jadi beda. Lo jadi lebih kuat, lebih tenang, dan yang paling penting, lo nggak gampang frustasi. Dan percaya deh, di zaman yang penuh drama dan ketidakpastian kayak sekarang, kemampuan kayak gini adalah superpower yang jarang dimiliki orang. Oke, sekarang lo udah tahu kalau frustasi yang sering lo rasain itu mungkin bukan cuman gara-gara keadaan di luar, tapi juga karena cara lo ngeliat dan ngerespon hidup. Stoicisme ngajarin kita buat nguasain diri sendiri dengan cara yang nggak ribet dan masuk akal. Fokus ke hal yang bisa kita kontrol dan ikhlasin sisanya. Ini bukan berarti kita jadi pasif atau nggak peduli sama apa yang terjadi di sekitar. Justru sebaliknya, kita jadi lebih aktif dan sadar dalam bertindak karena energi kita nggak terbuang sia-sia buat hal-hal yang nggak penting. Bayangin deh, kalau setiap hari lo bisa lepas dari jeratan emosi negatif yang bikin capek itu. Lo bisa jalanin hidup dengan kepala lebih dingin, hati lebih tenang, dan pikiran yang lebih fokus. Lo bakal lebih bisa menikmati proses tanpa kebanyakan drama. Dan yang paling penting, lo jadi nggak gampang nyerah saat menghadapi masalah. Ini bukan mimpi. Ini realita yang bisa lo capai dengan latihan sederhana tapi konsisten. Stoicisme itu kayak gym buat mental. Kalau lo rajin latihan, hasilnya nyata dan bertahan lama. Jadi, gue pengen ngajak lo, mulai sekarang, coba deh terapkan satu prinsip stoik kecil aja dulu. Misalnya, setiap kali lo merasa kesel atau frustasi, stop dulu dan tanya ke diri sendiri, apakah ini hal yang bisa gue kontrol? Kalau jawabannya enggak, coba lepaskan dan fokus ke apa yang bisa lo lakukan. Rasain bedanya deh. Jangan buru-buru, jangan juga ngerasa gagal kalau belum langsung bisa. Ini proses, bukan perlombaan. Kunci utamanya adalah kesadaran dan latihan terus-menerus. Dengan cara ini, lo nggak cuma bikin hidup lo lebih ringan, tapi juga jadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman lo yang mungkin juga lagi butuh pencerahan soal cara ngadepin hidup yang penuh tekanan ini. Jangan lupa subscribe juga, biar lo nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang bakal bantu lo buat jadi versi terbaik dari diri lo. Dan kalau lo penasaran atau punya pengalaman soal stoicisme yang mau dibagi, tulis aja di kolom komentar. Gue seneng banget baca cerita dan pertanyaan lo. Ingat, perjalanan jadi pribadi yang lebih tenang dan kuat itu nggak sendirian. Kita bisa jalan bareng-bareng.